Nah, akhirnya setelah itu di usia saya kelas 1 SD mungkin kira-kira mungkin sekitar 7 tahun. Nah, itu ibu saya pergi ke Saudi dan akhirnya saya dititipkan di orang Kristen. Nah, di sana saya juga mempelajari Kristen, tapi Kristen Protestan itu saya mengajari sekitar ya hampirlah 1,5 tahun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dulu saya memang kalau mengenal Islam ya tidaklah, karena saya juga masih kecil masuk Islam. Mungkin dulu kan ketika ibu dan bapak bercerai lah, terus akhirnya ibu murtad lagi, terus bapak berpisah lah sama ibu. Akhirnya ibu berangkat ke Saudi untuk menjadi TKW. Nah, akhirnya setelah itu di usia saya kelas 1 SD mungkin kira-kira mungkin sekitar 7 tahun. Nah, itu ibu saya pergi ke Saudi dan akhirnya saya dititipkan di orang Kristen. Nah, di sana saya juga mempelajari Kristen, tapi Kristen Protestan itu saya mengajari sekitar ya hampirlah 1,5 tahun itu saya belajar di sana. Nah, akhirnya mama saya pulang dari Saudi ke Indonesia. Nah, dicari saya selama berapa bulan, 2 bulan dicari, tapi identitas saya sama bapak-bapak saya disembunyikan gitu, dikira madenya udah pergi gitu ke Bali. Akhirnya sampai mama saya tetap niatnya Made itu nggak akan pergi kemana-mana. Akhirnya dicari sampai ketemu. Nah, saking saya kangen sama ibu saya kan, saya ketemu dilarang. Akhirnya saya nekat. Kebetulan hari itu hujan besar. Terus saya menangis sampai ke ibu saya bilang ini dalam hati saya pengen masuk Islam, sampai jalan hujan besar, saya pengen masuk Islam, Nggak ada kata lain selain itu yang saya ucapkan. Saya ingin masuk Islam, terus sampai jalan kaki dari Butun Indah sampai Tegal Setagalas, saya jalan cari mama saya. Saya bilang, terus saya ketemu langsung hujan basah, udah basah kuyup. Saya bilang saya pengen masuk Islam. Cuma itu aja. Kalau mengenal Islam ya saya enggak mengenal Islam lah gitu. Langsung dari kelas 3 SD itu saya pengen masuk Islam. Cuma itu, masuk Islam. Islam itu seperti apa? Karena saya juga masih anak kecil gitu. Tapi di hati saya bilang saya pengen masuk Islam. Ya ketemu ibu saya. Dan akhirnya ibu saya pergi lagi ke Jakarta, tinggal lagi di sini, dan saya punya orang tua angkat. Alhamdulillah yang merawat saya dari kelas 3 SD itu sampai sebesar kayak gini. Orang tua angkat saya di rumah. Aktif ngaji, belajar Islam, menghafal Quran. Kalau saya pikir-pikir lah, mungkin cuma Islam lah yang bisa mempelajari penuh kitab sucinya dibandingkan agama-agama lain. Contohnya kalau Hindu, anak kecil belum bisa mempelajari Weda, Alkitab mungkin kemungkinan nggak bisa. Cuma orang-orang penting aja yang bisa belajar. Tapi kalau di Islam itu siapapun bisa, walaupun dia anak kecil itu bisa mempelajari kitabnya sendiri. Itu keindahan Islam. Dan juga masuk Islam itu nggak terlalu ribet lah. Mudah ya? Iya, dipermudah. Soalnya pas saya masuk Kristen tuh ada kayak kita baptis lah. Itu kayak repot lah. Repot lah. Kalau Islam syahadat, sunat, selesai. SD-nya di sini sih, di SD negeri sini. SD negeri. Terus pindah ke pondok pesantren. Pondok pesantren mana? Di Tarbiyatul Qura. Habis itu SMA. Nah, mau kuliah kebetulan gempa bumi. Akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti program Molab Center, yang di sana program Lombok Tafi Center itu mengikuti program menghafal Quran. Maksudnya kayak sejenis kita yang mengajar tenaga kerja, mengabdi di KLU. Setelah itu mama nyuruh pulang kuliah dulu biar ada banyak ilmu, nanti besok lagi balik ke sana lagi gitu. Biar selesaikan studinya dulu S1,
baru balik ke sana lagi biar ada lah jadi pegangan untuk mengajar ke anak-anak gitu. Menariknya ya dalam mempelajari ilmu Al-Quran tuh contohnya dalam surat Al-Ikhlas tuh Al-Quran itu sangat contohnya kayak Allah mengatakan tuh harus melalui perantara. Contoh biar ayat Al-Quran itu sangatlah istimewa. Contohnya kayak penasaran siapa yang mengatakan Qul huwallahu ahad. Qul kan katakanlah. Huwa siapa yang mengatakan, siapa yang menyuruh dan siapa yang disuruh. Itu sangat kalimat istimewa dalam artilah Allah itu mengatakan bahwa tidak sendirinya Allah mengatakan dia Esa. Berarti harus ada melalui perantara biar dia mengatakan dia Esa. Berarti Allah itu kuasa di atas kuasa gitu. Betul. Saking indahnya maha karya Allah ini. Benar sampai Allah menantang kita dalam surat Al-Baqarah wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin bimisli. Nah itu kan Allah menantang kita kalau bisa, menandingi Al-Quran buat semisalnya. Betul. Itu kan sampai berapa orang itu tidak ada yang bisa menandingi sampai detik ini. 14 abad yang lalu kan Allah menantang kita tapi kita tidak bisa untuk menandingi. Mempelajari Al-Quran itu sangat banyak hikmahnya gitu. Betul. Ikut majelis hadrohan, salawatan. Oh gitu. Ngajar juga sih. Saya ngajar salawatan, ngajaran. Soalnya niat syiar lah sekali-kali gitu. Iya betul. Karena kebaikan tidak selamanya kan ya, kita harus mensiarkan lah gitu. Iya. Karena saya juga pengen mengajar gitu biar mengajar kebaikan ke semua orang gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Penciptaan tentang manusia. Ya, ketika malaikat meragukan penciptaan manusia. Pesan saya untuk teman-teman mualaf, janganlah kita maksudnya merendah dalam arti kita walaupun mualaf tidak tentu dia itu yang duluan Islam itu merasa dia lebih tinggi ya, lebih tinggi. Betul. Dan juga jangan dan tetap harus berpegang teguh pada iman karena kita juga orang mualaf pasti ada juga rintangan, tidak semudah yang dibayangkan, pasti ada hal yang akan dibuang dan ada hal yang harus direlakan itu pasti. Kalau sebagai orang mualaf nggak mungkin tidak ada seorang mualaf itu berjalan dengan mudah, tidak ada. Pasti ada yang harus diikhlaskan ya. Entah itu orang tua, kerabat dan teman itu harus diperjuangkan. Mungkin itu pesan saya.